Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 102 Malam Tanpa Tidur. Ketika Murong Yisuan melompati atap-atap rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah Su dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan itu, seluruh keberadaannya tiba-tiba tak terkendali dan hampa, saat ia menatap dengan keterkejutan yang tak berdaya pada pemandangan yang indah namun menyakitkan itu yang mengguncangnya sampai ke inti dirinya. Di atas atap rumah Su, sosok merah itu berdiri menghadap ke arah angin, pakaiannya yang merah menyala dan mencolok bersinar dengan cahaya dari kobaran api di bawahnya sehingga membuatnya tampak sangat jahat. Rambut hitam legam yang berkibar di belakang sosok itu, terlihat di antara kobaran api, dan burung phoenix api raksasa yang berputar-putar di sekitar kepala sosok itu. Semua yang dilihat oleh matanya tampak begitu misterius, begitu cantik, begitu mempesona hingga tampak sama sekali tidak nyata. Mungkin karena tatapannya yang tak goyah itu telah diketahui, namun sosok itu menoleh, topeng emas dengan bunga mandara yang memantulkan cahaya dari api terpatri jelas dalam pikirannya, mendapati dirinya tiba-tiba terdorong oleh keinginan untuk melepaskan topeng itu, untuk mengintip wajah di baliknya. Akan tetapi, tanpa menunggu dia menyatukan kembali indranya yang terbius, dia tiba-tiba melihat burung phoenix api melesat turun menembus langit malam sambil berteriak pelan. Saat melesat turun, burung itu berubah wujud menjadi seberkas cahaya dan memasuki sosok misterius yang berdiri menghadap ke arah angin, sebelum menghilang tanpa jejak. Tampaknya pada saat yang sama, lelaki itu menarik kembali pandangannya, dan memanggil Qi-nya untuk membuat beberapa lompatan. Sosok itu melewati api seperti hantu, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam. Ia melangkahkan kakinya selangkah, tangannya terjulur untuk memanggil laki-laki itu, namun akhirnya ia menarik kembali tangannya itu, dan tidak meneriakkan kata-kata yang ingin diucapkannya. Siapa orang itu? Dia berpikir, hatinya dapat membuat tebakan yang cukup akurat. Pakaian merah yang mencolok dan menarik perhatian, aura misterius dan jahat, dengan sikapnya yang acuh tak acuh, dan terakhir, topeng emas yang ditutupi bunga mandara merah. Itu, pastilah dokter hantu yang misterius dan bukan orang lain. Ketika para kepala keluarga dari berbagai klan keluarga berbondong-bondong datang untuk melihat api yang hebat menyelimuti seluruh rumah Su, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, tidak dapat mempercayai bahwa klan keluarga berukuran sedang akan jatuh seperti ini. Wah! Ini keluarga Su. Ya Tuhan! Apakah ini berarti keluarga Su telah dimusnahkan? Bagaimana keluarga Su bisa terlibat dengan pemilik binatang suci kuno itu? Itu menyebabkan seluruh klan hancur total, dan mengalami akhir yang menyedihkan. Orang-orang di sana berdebat, sambil menyaksikan rumah Su dilalap api di sekelilingnya, terbakar abis di bawah kobaran api yang berderak-derak, teriakan mereka tak henti-hentinya. Melihat seluruh klan keluarga tumbang begitu saja, lenyap dari kota bulan berawan, hati mereka menyimpan emosi rumit yang tak terucapkan. Ini adalah dunia di mana kekuatan berkuasa, dan kebenaran tidak akan berubah. Tak peduli apakah kau adalah keluarga berpengaruh yang memerintah atas 100 keluarga lain, jika kau menyinggung seseorang yang berkuasa, membasmimu hanya dalam hitungan menit, dan menghabisi seluruh klan bisa terjadi dalam waktu satu malam. Salah satu kepala keluarga melihat Murong Yisuan yang telah tiba di tempat itu terlebih dahulu menatap kosong ke suatu arah dan matanya berkedip sebentar saat dia melangkah maju untuk bertanya, Pangeran ketiga, Anda telah tiba di tempat ini terlebih dahulu. Apakah Anda melihat siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Mendengar kata-kata itu, kepala keluarga lainnya yang sedang berdiskusi menoleh ke arah Murong Yisuan. Benar sekali. Siapakah yang memusnahkan seluruh klan keluarga Su? Siapakah orang yang memiliki binatang suci kuno, Phoenix Api? Murong Yisuan tersadar kembali dan melihat semua orang menatapnya dengan tatapan bertanya. Ia berpikir sejenak dan berkata, saya hanya melihat sosok merah yang melintas. Mengenai identitas orang itu, saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sosok merah. Jantung semua orang berdebar kencang saat itu, gambaran satu orang terbentuk dalam benak mereka. Dokter hantu. Mungkinkah dia? Orang paling misterius di kota bulan berawan sekarang adalah satu-satunya orang yang ingin ditemui semua orang tetapi tidak dapat melihatnya. Meskipun mereka semua belum melihat wajah dokter hantu, tetapi mereka telah mendengar bahwa dia suka mengenakan pakaian berwarna merah liar dan mencolok, selalu mengenakan topeng emas yang ditutupi bunga mandara merah, auranya sangat memikat dan menyeramkan, sangat misterius.